Jalan-jalan. Pun mulai ngandung ngemes. Mulai ngemes lagi. Oh, iki sing subsidi to? Sing niki lah sing subsidi to? Oh iya. Sekarang Pak Ganjar sanggup praktek dan Endi kene? merasakan mau petani. Oh, kono ya tahu. Endi mriki? Kok kono ke tengah, yuk. Mas ya iso. Masih ora duwe sawah. Sampun Pak. Ayo, bener ora? Wes, anae wes, makan. Ya. Sebenarnya Pak masyarakat petani Pak. Satu tani itu Pak, sebenarnya petani cari pupuk itu gampang Pak. Cuman berhubung dikurangi. Kuota Dikurangi. Jadi pengennya saya tuh petani sebagai petani Pak. Dipenuhi seperti Bapak menjabat gubernur dulu. Ya wes, tos. Tos. Saya tiba-tiba coba cek. Nah, ini pemimpin merakyat Jaiki. Pak Ganjar memang top. Oke, Pak. Adalah katanya kalau tidak segera dibayar kekurangan itu rumah mau disegel. Rumah itu saja sudah jelek sekali, sudah difoto sama timnya Pak Ganjar itu. Oke. Coba nanti tim saya dan komunikasi sama banknya ya. Iya. Tapi karena ini kreditnya untuk konsumsi, maka mungkin caranya nanti penjadwalan ulang kredit. Iya. Oke, kepen dicek ya. Ya, betul. Apa lagi? Bapak Wagiman, sinten meleh? Terus jawabannya kono? Diparingi keringanan. Pun. Itu kan didereng sakit bayar. Bagiannya kan keringanan toh. Terus bane ya wes, ini kalau kayak keringanan atau keringanan bentuknya apa? Dia diparingi waktu. Oh, diparingi wekdal. Baru kali ini, baru mau mencoba macet ini. Jadi kan pira 3 bulan ya? 3 bulan kalau ini baru akan icip deg-degan gitu ya. Bulan, Pak. Hah? Ini bulan kedua. Sudah ditanyain sama banknya. Apa jawabannya? Ya, untuk cicilan belum bisa bayar. Terus, Bang? Ya, secepatnya Pak untuk pembayaran bulanan. Sabar. Niki kawula saking pupuk niku turune jenengan sing masalahe ndadekno masalah niku sing angelan. Jenengan sopi jenengan aturke kalian warga kersanipun mboten salah tumpang suh masalah napa soal pupuk. Niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak yang punya lahan sawah 10 hektar beli subsidi, boleh nggak? Tidak boleh karena tadi ketentuannya maksimum berapa? Paham? Angkat tangan yang di tenda ini punya sawah 2 hektar. Oh, sampai 2. Total berapa? Sekitar yang persawahan sampai 3 hektaran, Pak. 3 hektar. Tapi saya sudah 3 tahun nggak pakai subsidi, Pak. Non. Tadi pakai ngomongnya kau boleh nggak boleh lo sing jujur. Ya nggak apa-apa. Sudah 3 tahun ya. 3 tahun nggak pakai pupuk subsidi. Nggak masalah toh. Wih, Bagus. hah? Malah bagus. Ya. Belum pernah dapat sama sekali. Babar belas. BLT.
PKH. Jenengan Pak Angsal. Angsal. Wah, Angsal lo ngene-ngene lho. Pergi Pak, pergi. Oh, bener apa-apa. Kula anu Pak, nyewa. Oh, jenengan nyewa buruh nggih. Kula nggih. Maka insya Allah kalau kita mau harga berasnya bagus, produksinya banyak, maka petanilah yang harus diperhatikan pertama kali. Subsidinya dipenuhi. Tapi yang kedua, agar penggunaan pupuk tidak berlebih, maka penggunaan pupuknya berimbang. Mesti petani ngerti toh? Kare obat-obatan. Kebutuhan ya pastinya ya. Betul, dan tentunya Nela kita bisa untuk melihat sesama juga di sini untuk Bapak sedang berjabat tangan dengan para petani yang ada di desa Putuan. Tentunya di sini dengan sangat ramah sekali untuk Bapak Ganjar bersilaturahmi, tidak ada jarak dari petani ataupun dari Bapak Ganjar, semuanya Pak Ganjar di situ merangkul semuanya untuk para petani. Dan tentunya di sini nanti tadi pun juga sudah mulai berdiskusi mengenai dari keluh kesah dan bercerita mengenai dari pertanian yang ada di desa ini, dan tentunya dari Bapak Ganjar pun langsung sat-sat Pokoknya semuanya tadi sudah terima kasih sudah menghadiri acara ini, dan tentunya kita boleh atau Ya sebenarnya kalau kita kata di sini saya dengan target atau kualitas yang meningkat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bisa dengan mekanisasi menggunakan asintan yang baik, saprotan saprodinya dipenuhi, sehingga kemudian cara budidaya kita akan makin berkualitas sehingga produktivitas tinggi. Kalau produktivitas tinggi, akhirnya suplai kita akan cukup dan harga beras tidak tinggi seperti sekarang yang nggak mau turun-turun. Inilah yang kita mesti perhatian, maka kita mesti punya komitmen sungguh-sungguh bahwa di sisi hulu pertanian pokoknya subsidi jangan dikurangi, karena masyarakat datanya saja yang diperbaiki agar banyak lebih tepat sasaran, sambil mereka diedukasi oleh kawan-kawan penyuluh agar mereka juga bisa menggunakan satu pupuk yang berimbang yang telah pakai alternatif sehingga produksi kita bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam ketahanan dan kedaulatan. Pak, tapi kalau penghapusan hutan subsidi kan petani gimana, Pak? impor daripada Rusia dan Ukraina nih, Pak. Tapi kalau bahan dari pupuk sendiri yang subsidi itu kan impor dari Rusia dan Ukraina yang saat ini sudah berperang. Nah, kalau misalnya Bapak jadi presiden di kedepannya ada sumber bahan pupuk yang dari negara lain kok. Kalau intinya kan beberapa materinya adalah gas. Maka sumber-sumber gas yang ada di Indonesia ini bisa kita prioritaskan untuk pupuk itu. Ya, beberapa yang lain kan kita bisa dalam menjaga luar negeri kita bisa mengajak partnership dengan mereka, mutual kegiatannya, dan kemudian kita bisa menggunakan pola-pola kerjasama untuk bersama-sama. Dan kita materialnya tidak tunggal kan, maka pentingnya kerjasama internasional salah satu untuk kepentingan nasional itu. Ya. Artinya Ganjar soal menghapuskan hutang petani, Pak Ganjar menambah kemandirian kita untuk memproduksi. Oh iya dong, kalau kita dari sisi saprotan saprodinya cukup, sarana produksi pertanian dan produksinya cukup, negara atau pemerintah menjamin itu, maka petani akan berproses. Soal keahlian ke petani kan jago-jago semuanya, tinggal kesempatan dan manajerialnya saja. Maka kalau kita bicara target produksi nasional untuk kebutuhan nasional bisa kita hitung, maka sedapat mungkin ya kita swasembada. Kalau kita swasembada kan beres. Kalau enggak nanti kita berdebat lagi, impor tidak seperti kondisi hari ini kan. Apalagi kalau kita melihat anomali cuaca yang terjadi, El Nino terjadi, maka antisipasinya harus dengan pola-pola intensifikasi. Kalau kita mau ciptakan lapangan kerja, optimalisasi lahan di desa dan mengajak orang-orang yang di desa, negara pertanian yang di desa, maka pola ekstensifikasi juga bisa dilaksanakan. Sebenarnya banyak sekali metode, kita hanya butuh satu saja, komitmen untuk melaksanakan itu. Ya, oke. Soal penghapusan hutang petani tadi, dari 21 program unggulan Bapak itu kan ada petani bangga bertani, itu apa saja sih Pak sesuatu utama? Ya tadi itu, bangga bertani itu karena dia punya peralatan cukup bagus, teknologi cukup bagus, terus kemudian model perdagangannya bagus, sehingga mereka pasti akan bangga karena penghasilannya akan bisa dia dapatkan sesuai yang dia impikan. penghapusan hutang petani itu konsepnya seperti apa, Pak? Oh iya, karena kemarin kita ketemu nelayan, ternyata nelayan itu kredit macet kurnya muncul kan, dan kemudian mereka mengalami kesulitan karena situasi eksternal, apakah itu bencana, apakah itu penyakit, termasuk kemarin COVID. Maka kita mesti ada rescue pada saat bisa launching sekian kredit nelayan yang macet kita mau putihkan, kita hapuskan, kawan petani juga teriak.
kami coba menghitung kurang lebih sekitar 600 triliun. Nanti kalau ada data yang bisa diperbandingkan, kami dengan senang untuk membandingkan. Maka dengan itu kami juga akan melakukan hal yang sama sehingga membantukan para petani yang kemarin karena kesulitan perubahan cuacanya, iklimnya, terus kemudian bencananya, hamanya, sehingga dia tidak bisa membayar, maka penting juga untuk mereka kita buktikan agar mereka mulai kembali bisa berusaha. Tapi penerima ya bencana, terus kemudian hama dan sebagainya. Uangnya pastinya ya. Betul, dan tentunya Nela, kita bisa untuk melihat sesama juga di sini untuk Bapak sedang berjabat tangan dengan para petani yang ada di desa Kutuan. Tentunya di sini dengan sangat ramah sekali untuk Bapak Ganjar bersilaturahmi, tidak ada jarak dari petani ataupun dari Bapak Ganjar, semuanya Pak Ganjar di situ merangkul semuanya untuk para petani. Dan tentunya di sini nanti tadi pun juga sudah mulai berdiskusi mengenai dari keluh kesah dan bercerita mengenai dari pertanian yang ada di desa ini. Dan tentunya dari Bapak Ganjar pun langsung sat-sat.